Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Surya Ramadan, NIM 2019 1011 0311 075. Saya ingin menjelaskan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan niaga. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif adalah dua konsep hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan niaga atau komersial di banyak negara, termasuk Indonesia. Kompetensi absolut mengacu pada kekuasaan atau yurisdiksi suatu pengadilan niaga untuk mengadili jenis perkara tertentu. Hal ini adalah kewenangan dasar yang diberikan kepada pengadilan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks pengadilan niaga di Indonesia, kompetensi absolut biasanya ditentukan berdasarkan hukum yang mengatur perkara-perkara perdagangan dan bisnis. Nah, kompetensi relatif itu merujuk pada tempat atau wilayah geografis di mana suatu pengadilan niaga memiliki yurisdiksi. Dalam hal ini, yurisdiksi itu pengadilan niaga dapat bervariasi berdasarkan lokasi atau alamat tergugat atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan niaga yaitu kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan dasar yang dimiliki oleh suatu pengadilan niaga untuk mengadili jenis-jenis perkara tertentu. Ini adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Kompetensi absolut biasanya berkaitan dengan jenis perkara yang masuk dalam ranah hukum perdata, komersial atau hukum niaga. Contohnya termasuk kepalitan dan PKPU, yaitu penyelesaian kepalitan dan penyelamatan usaha. Pengadilan niaga memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kepalitan dan upaya-upaya penyelamatan usaha perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Poin kedua, perselisihan bisnis. Kasus-kasus yang melibatkan perselisihan antara perusahaan, kontrak bisnis dan penyelenggara kontrak, dan masalah hukum perdata yang timbul dari aktivitas bisnis. Poin yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Pengadilan niaga juga bisa memiliki kewenangan dalam perkara-perkara yang melibatkan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, paten, dan hak cipta yang berhubungan dengan bisnis dan perdagangan. Kompetensi relatif yang berkaitan dengan tempat atau wilayah geografis di mana pengadilan niaga memiliki yurisdiksi. Ini bisa ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti alamat tergugat atau kesepakatan para pihak. Beberapa contoh kompetensi relatif termasuk domisili tergugat, kesepakatan para pihak, dan ketentuan undang-undang. Yang pertama, domisili tergugat. Jika tergugat memiliki alamat atau kantor di wilayah yurisdiksi suatu pengadilan niaga, maka pengadilan tersebut biasanya memiliki kompetensi relatif atas perkara yang melibatkan tergugat tersebut. Nah, yang kedua, kesepakatan para pihak. Dalam kontrak bisnis, pihak-pihak bisa sepakat untuk menentukan pengadilan yang akan menangani sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut. Misalnya, mereka bisa sepakat bahwa pengadilan di kota A akan menjadi tempat penyelesaian sengketa. Nah, yang ketiga, ketentuan undang-undang. Beberapa undang-undang juga mungkin memiliki ketentuan khusus yang mengatur kompetensi relatif pengadilan niaga. Misalnya, dalam kasus kepalitan, pengadilan yang memiliki kompetensi absolut mungkin juga memiliki kompetensi relatif.